Real Madrid berpeluang memenangkan gelar juara La Liga setelah unggul 10 angka dari sang rival Barcelona. Untuk mempertahankan konsistensi tersebut, Carlo Ancelotti mulai ancang-ancang menyusun komposisi skuad terbaiknya. Nggak disangka-sangka Los Blancos akan mengorbankan Vinicius Junior untuk merekrut Kylian Mbappe. Cetak Gol coba merangkum prediksi starting lineup Real Madrid 2024 sebagai berikut. Penjaga gawang. Pos penjaga gawang Real Madrid saat ini diisi oleh 3 kiper dengan nama mentereng, mulai dari Thibaut Courtois, Kepa Arrizabalaga hingga Andriy Lunin. Namun Los Blancos masih belum menemukan formasi yang pakem untuk posisi penjaga gawang. Cederanya Courtois membuat Los Blancos merekrut Kepa dari Chelsea pada musim panas lalu. Sayangnya penampilan kiper asal Spanyol itu masih jauh dari harapan. Kepa kembali tampil inkonsisten pasca absen beberapa laga karena menderita cedera. Real Madrid pun dikabarkan akan membidik nama baru di bursa transfer. Georgi Mamardashvili disebut-sebut akan bergabung ke Los Blancos apabila Courtois belum pulih dari cederanya. Kiper Valencia ini sudah mencatatkan 7 clean sheet di La Liga musim ini. Statistik tersebut bahkan melewati catatan Kepa yang baru menorehkan 6 nirbobol walaupun berada di klub besar. Penampilan apiknya mendapatkan pujian dari mantan kiper Valencia Santiago Canizares. Dirinya menyebut Georgi sebagai pemain muda yang sudah mencapai level tertingginya. Akan tetapi transfer ini baru terwujud seandainya Real Madrid nggak mempermanenkan Kepa pada akhir musim. Bek tengah. Real Madrid tengah mengalami krisis parah di sektor pertahanan, khususnya bek tengah. Alasannya, dua pemain andalan mereka seperti Eder Militao dan David Alaba menderita cedera panjang. Praktis Real Madrid hanya mengandalkan Antonio Rudiger dan Nacho. Bahkan Ancelotti sempat mengubah posisi dari Aurelien Tchouaméni menjadi bek tengah. Untuk mengatasi hal itu, Real Madrid saat ini dirumorkan dengan beberapa pemain, termasuk Giorgi Scalvini yang saat ini banyak diminati oleh klub besar. Scalvini berhasil mencuri perhatian lewat penampilan apiknya bersama Atalanta. Pemain 20 tahun ini punya keunggulan dalam bola-bola atas dan sigap dalam melakukan intercept. Dirinya saat ini sudah menorehkan 25 laga bersama Ladea di semua kompetisi. Di sisi lain, Real Madrid harus mengeluarkan mahar besar seandainya menginginkan jasa Scalvini. Pasalnya, Atalanta mematok harga Scalvini sebesar 60 juta euro atau 1 triliun rupiah. Selain itu, Los Blancos juga tertarik dengan Black Lazio yakni Mario Gila Fuentes. Menurut laporan media dari SIR, Real Madrid berupaya untuk meminjam Fuentes di musim dingin ini. Rumor ini bertolak belakang dengan pernyataan yang disampaikan oleh Ancelotti. Pelatih asal Italia ini sempat menyatakan kalau Real Madrid nggak akan membeli bek baru pada bulan Januari. Bek kiri. Fran Garcia mengamankan satu tempat di posisi bek kiri skuad utama. Penampilan konsistennya membuat Carlo Ancelotti nggak ragu memberikannya posisi yang sebelumnya diisi oleh Ferland Mendy. Sejauh ini Garcia sudah mengemas 5 assist dari 22 pertandingan yang dimainkan. Performa gemilangnya terjadi di pekan kelima La Liga saat mengalahkan Real Sociedad. Kedua gol ini diciptakan dengan andil besar dari Garcia yang berhasil mengemas 2 assist. Dirinya punya keunggulan dalam melakukan inisiasi yang cepat dalam bertahan ataupun menyerang. Carlo Ancelotti nggak segan-segan memuji penampilan apik yang dipertontonkan oleh sang pemain. Mantan pelatih Chelsea ini ikut senang dengan performa apik dari Garcia. Don Carlo bahkan mengakui kalau beberapa kemenangan El Real hadir berkat andil dari pemain 24 tahun ini. Meski begitu, Los Blancos tetap dirumorkan dengan beberapa nama-nama incaran. Sebut saja Alphonso Davies yang saat ini membela Bayern Munchen. Bek kanan. Dani Carvajal selalu memberikan penampilan yang konsisten di sektor bek kanan. Penampilan mantan pemain Bayer Leverkusen ini nggak pernah tergantikan dalam beberapa musim. Di musim ini saja Carvajal sudah mengoleksi 3 gol dan 4 assist dari 23 pertandingan. Performa konsistennya bahkan sempat disanjung oleh Zinedine Zidane. Menurutnya, Carvajal punya andil yang luar biasa dalam skema penyerangan maupun bertahan. Zizou bahkan gak ragu mengakui kalau Carvajal sebagai bek kanan terbaik. Namun saat ini Real Madrid sedang mencari nama-nama baru di posisi bek kanan.
Manajemen dikabarkan ingin melakukan regenerasi mengingat umur Carvajal sudah nggak lagi muda. Salah satu yang menjadi incaran adalah bek muda yang bermain di Sevilla yakni Joan Luis Sanchez. Pemain 20 tahun ini disebut-sebut sebagai sosok yang tepat sebagai penerus dari Carvajal. Joan Luis Sanchez punya kemiripan gaya bermain dengan Carvajal yang piawai dalam memberikan crossing. Akan tetapi Los Blancos harus mengeluarkan mahar sebesar 20 juta euro. Gelandang tengah. Permainan Real Madrid musim ini selalu terpusat pada peran gelandang tengahnya. Federico Valverde menjadi roh permainan dalam skema 4-3-3 berlian Carlo Ancelotti. Gelandang Uruguay ini tercatat sudah bermain sebanyak 31 pertandingan dengan catatan 1 gol dan 3 assist. Carlo Ancelotti memuji performa gemilang dari Valverde. Menurut Don Carlo, sang gelandang bisa menjalani posisinya dengan sangat baik. Pelatih Italia ini juga memuji Valverde yang bisa ditempatkan di berbagai posisi. Nantinya Valverde akan ditemani oleh Kevin Thuram yang dirumorkan akan bergabung. Sang agen yakni Oscar Damiani mengaku telah menawarkan langsung kliennya ke Los Blancos. Gelandang dari OGC Nice ini dinilai cocok dan akan menjadi andalan dari Ancelotti. Meski begitu, Eduardo Camavinga dan Aurelien Tchouaméni bisa memaksimalkan posisinya. Kedua pemain ini memang kerap diubah posisinya oleh Ancelotti sesuai dengan kebutuhan taktik. Gelandang serang. Posisi gelandang serang sudah pasti ditempati oleh Jude Bellingham. Walaupun baru bergabung, pemain Inggris ini bisa beradaptasi dengan baik bersama Los Blancos. Don Carleto mampu menyulap Bellingham menjadi pemain yang paling subur di musim ini. Terbukti pemain 20 tahun itu mampu memuncaki top skor sementara La Liga dengan torehan 14 gol. Los Blancos juga masih punya pelapis sepadan dengan meningkatnya performa Brahim Diaz. Sejauh ini dirinya tampil baik saat dipercaya tampil oleh Ancelotti. Nggak cuma itu, Brahim juga bisa bermain di berbagai posisi termasuk winger kanan. Di laga kontra Atletico Madrid, dirinya mampu mencetak gol dramatis di semifinal Piala Super Spanyol. Carlo Ancelotti nampaknya sudah puas dengan performa gelandang serang mereka. Artinya Los Blancos nggak akan merekrut gelandang serang baru di musim dingin nanti. Penyerang. Terakhir, di posisi penyerangan Real Madrid masih akan mengandalkan dua winger cepat yakni Vinicius Junior dan Rodrigo. Keduanya bisa kembali menempati posisi aslinya, sebab Los Blancos dirumorkan akan mendatangkan Kylian Mbappe pada musim dingin nanti. Jurnalis asal Spanyol yakni Jose Pedrerol menyebut kalau El Real punya peluang yang besar. Pedrerol mengungkapkan Real Madrid bisa merekrut Mbappe sebesar 60%. Dia meyakini sang bomber akan lebih memilih untuk bergabung ke Santiago Bernabeu ketimbang Liverpool. Namun Real Madrid nampaknya harus merelakan Vinicius Junior untuk bisa menggait Mbappe. Hal itu untuk mengurangi beban gaji mereka agar bisa membayar tinggi sang bomber. Menurut Eduardo Inda, Los Blancos akan menjual Vinicius ke Manchester United. Jurnalis Spanyol ini baru akan melepas sang pemain di kisaran 150 juta pound sterling. Itulah ulasan prediksi starting lineup Real Madrid di tahun 2024. Bagaimana pendapatmu? Apakah skuad ini bisa mengantarkan Los Blancos meraih gelar juara Liga Champions? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.